Kalau kita lihat dari segi prakteknya di lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah, wakalah ini begitu banyak diaplikasikan dan sangat dibutuhkan dalam proses muamalah kita. Misalnya di dalam akad murabahah, di situ ada wakalah. Kemudian di dalam akad-akad yang lain itu terdapat wakalah, ada perwakilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam kajian silsilah fikih muamalah, itu akad-akad dalam fikih muamalah. Dan kita sampai pada bahasan tentang wakalah atau perwakilan, di mana akad wakalah ini adalah salah satu akad penunjang dalam akad muamalah dan sangat dibutuhkan karena betapa banyak akad-akad yang juga tidak mampu dilakukan secara langsung oleh orangnya, tetapi dia membutuhkan orang lain. Maka disitulah kemudian dibutuhkan wakalah. Makna wakalah yaitu dalam arti bahasa bisa diartikan dengan al-hifz, yaitu adalah menjaga atau memelihara. Sebagaimana misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Atau dalam ayat lain juga wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi cukuplah Allah sebagai penjaga bagi kami. Adapun secara istilah, misalnya dalam mazhab Syafi'i diartikan sebagai al-wakalatu hiya tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu niyaba illa ila ghairihi liyaf'aluhu fi hayatihi. Jadi wakalah itu adalah penyerahan sesuatu yang boleh. Jadi ada hal-hal yang boleh diwakilkan dan ada pula yang tidak boleh. Penyerahan sesuatu yang boleh ia laksanakan dan bisa pula diwakilkan. Jadi boleh dilaksanakan sendiri, boleh pula dia wakilkan. Ada hal-hal yang boleh dilaksanakan sendiri tapi tidak bisa diwakilkan. Jadi wakalah ini adalah sesuatu yang boleh dia lakukan sendiri dan juga boleh dia wakilkan kepada seorang untuk dilaksanakan semasa hidupnya. Jadi semasa hidupnya ini yang penting. Jadi ketika dia masih hidup. Dan makna wakalah dalam mazhab lain hampir serupa. Lalu kemudian hukum wakalah dan landasannya. Hukum wakalah adalah boleh dengan batasan dan kaedah-kaedah yang diatur dalam syarak. Jadi kebolehannya ini adalah sangat bergantung dengan ketetapan-ketetapan dari syariat itu sendiri. Kenapa dibolehkan? Karena dia masuk kategori hajat manusia dalam menjalankan aktivitasnya, maka memperhatikan maslahat. Adapun dalil kebolehannya yaitu misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 19. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ba'atsnahum litasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'atsu ahadakum biwarqikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Dan demikian kami bangunkan mereka, itu adalah Ashabul Kahfi, agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah seseorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Di antara mereka ada yang menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata pula yang lain, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu. Nah, ini adalah sebagai perwakilan. Suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, yaitu untuk belanja ya. Dan hendaklah lihat makanan, manakah makanan yang lebih baik. Ini artinya ada perwakilan di sini. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu dan hendaklah ia berlaku lemah lembut
dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Nah, kemudian juga Nabi SAW dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa anna Nabi SAW a'tahu dinaran. Ini seorang sahabat bernama Urwah bin Abi Al-Ja'ad Al-Bariqi. Beliau bahwa Nabi SAW memberinya uang 1 dinar untuk membeli seekor kambing untuk Nabi SAW. Urwah lalu membeli 2 ekor kambing untuk Nabi dengan uang 1 dinar tersebut. Ia menjual salah satunya dengan harga 1 dinar. Lalu ia datang menghadap Nabi SAW dengan membawa uang 1 dinar dan 1 ekor kambing. Nabi SAW mendoakannya supaya diberi keberkahan dalam jual belinya. Maka setelah itu, andaikan pun yang dibeli oleh sahabat Nabi ini adalah debu atau tanah, maka dia beruntung. Itulah keberkahan daripada doa Nabi SAW. Tapi apa yang menjadi landasan daripada arahan di sini, perwakilan di sini adalah, yaitu Nabi SAW mewakilkan, artinya memberikan kepada sahabatnya sebagai perwakilan, sahabatnya sebagai wakil Nabi SAW untuk membeli seekor kambing, dan uangnya dari Nabi SAW. Ini menunjukkan tentang kebolehan daripada wakalah. Tentu hikmah daripada wakalah ini sangat banyak sekali, iaitu sesuai dengan tujuan syariat, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin menjadikan manusia itu susah dalam bermuamalah. Karena tujuan daripada syariat itu adalah memberikan kemudahan bagi manusia, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak menghendaki atau tidak ingin menyulitkan manusia, kamu sebagai manusia, tetapi dia hendak membersihkan kemudahan, membersihkan kamu dan juga menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian juga di antara yang diharuskan di dalam wakalah atau perwakilan itu ada yang disebut dengan rukun, yaitu sesuatu yang harus terwujud di dalam transaksi wakalah ini, yang harus ada komponen atau unsurnya yang harus ada. Yang pertama adalah al-muwakkil, yaitu yang memberikan mandat atau perwakilan. Yang kedua adalah al-wakil, yang menerima daripada akad perwakilan tersebut. Lalu kemudian ada al-muwakkal fi, yaitu objek yang diperwakilan, yaitu objeknya, objek akad. Dan kemudian sirah, yaitu adalah ijab dan qabul. Dan semua ini memiliki syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Nah, bagaimana pula wakalah di dalam lembaga keuangan kontemporer, lembaga keuangan syariah pada hari ini? Kalau kita lihat dari segi prakteknya di lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah, wakalah ini begitu banyak diaplikasikan dan sangat dibutuhkan dalam proses muamalah kita. Misalnya di dalam akad murabahah, di situ ada wakalah. Kemudian di dalam akad-akad yang lain itu terdapat wakalah, ada perwakilan. Dan ini memang sudah difatwakan misalnya kebolehannya oleh Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada pula tren terkait dengan wakalah ini boleh mengambil ujroh atau wakalah kemudian mengambil upah. Misalnya nasabah memberikan mandat kepada bank misalnya dalam beberapa hal, seperti misalnya kartu kredit contohnya, itu bank menjadi wakil terhadap nasabah untuk membayarkan belanjaan nasabah terhadap supplier barang misalnya. Maka di situ bank sebagai perwakilan dari nasabah untuk membayarkan hasil daripada aktivitas nasabah dalam jual beli, maka di situ bank mengambil ujroh terhadap perwakilan tersebut. Maka wakalah adalah sebagai salah satu produk lembaga keuangan syariah yang dengan itu bisa dia mendapatkan upah, mendapatkan ujroh. Maka wakalah bil ujroh boleh dilakukan antara perusahaan-perusahaan atau antara perorang. Dan ini juga kita lihat banyak berlaku ketika ada seorang membutuhkan satu pekerjaan lalu kemudian diwakilkan kepada orang,
dan mengambil yang menjadi perwakilan ini mengambil upah, tentu adalah boleh, baik dalam akad jual beli ataupun dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Tapi memang ada batasan dalam syariat bahwa tidak semua pekerjaan yang bisa kita lakukan, pekerjaan yang boleh kita lakukan kemudian boleh diwakilkan, karena ada hal-hal pekerjaan yang bisa kita kerjakan secara langsung tapi tidak boleh diwakilkan. Tapi wakalah ini pada hakikatnya, pada dasarnya adalah dibolehkan karena sejalan dengan kemaslahatan, sejalan dengan hajat dan kebutuhan manusia. Bahkan wakalah bil ujrah itu sudah wakalah dengan upah, artinya perwakilan dengan memberikan upah kepada yang mewakili tadi, itu sudah salah satu menjadi produk daripada lembaga keuangan syariah. Itu kira-kira, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.